dan kata etos. Nah, etik itu berarti adat yang berlaku, sedangkan etos adalah benar, salah, konsep sesuatu yang lurus. Jadi, kata etika ini adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain. Itu etika. Selanjutnya, bisnis. Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial di bidang perdagangan, aktivitas produksi, konsumsi sampai dengan konsumsi barang dan jasa. Nah, bisnis dalam bahasa Arab disebut sebagai al-tijarah, al-bai'u dan at-tadayantu. Artinya berniaga, pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Jadi yang namanya bisnis itu pastinya pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Oke, menurut Mufasir, bisnis ini adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut tinjauan ahli fikih, bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya pergantian. Ini hampir sama dengan pengertian muamalah. Ya, tukar menukar harta satu dengan harta yang lainnya. Jadi bisnis itu bagian dari muamalah, ya. Jadi tidak perlu khawatir jika ada orang yang mengatakan dia asik cari keuntungan. Ya, namanya saja berbisnis. Nah, inti berbisnis itu adalah untuk mencari keuntungan. Oke, selanjutnya, tadi kata etika sudah paham dan juga kata bisnis sudah paham. Sekarang kita gabungkan kedua kata ini. Jadi, pengertian etika bisnis ini adalah standar nilai yang menjadi acuan dari setiap kegiatan bisnis suatu perusahaan, mulai dari tingkat manajerial hingga tingkat pegawai biasa, berdasarkan kewajaran, keadilan, dan persamaan. Itu pengertian etika bisnis secara konvensional. Sekarang kita lihat pengertian etika bisnis dalam Islam. Jadi dalam Islam, kata etika itu adalah a code or set of principle which people live, yaitu kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Itu etika. Jadi etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, dan moralitas. Jadi tidak perlu bingung jika ada yang menyamakan antara kata etika ini dengan moral ataupun norma, karena ini bagian dari etika. Oke, secara terminologi, yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam itu adalah akhlak. Ya, sesuai dengan tujuan keputusan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak ini ataupun etika ini nanti akan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bisnis maupun ruang lingkup yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah etika bisnis Islam itu adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya untuk melanjutkan untuk melakukan hal yang benar pastinya, berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan perusahaan. Jadi dengan kita mengetahui etika bisnis Islam ini, kita harus bisa melakukan hal-hal yang benar dalam pemasaran produk, dalam mengkonsumsi produk, ya, dalam berbisnis. Jadi utamakan kebenaran ataupun hal-hal yang halal. Oke, orientasi dari bisnis Islam. Jadi sebelum ini kita bahas dulu orientasi bisnis konvensional itu apa. Nah, orientasi bisnis konvensional itu hanya seputar dunia saja. Jadi berbisnis itu untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Namun berbeda dengan orientasi bisnis dalam Islam. Karena dalam Islam itu orientasi bisnisnya ada dua, dunia dan akhirat. Kita tidak mementingkan dunia saja, tetapi akhirat juga. Jadi keuntungan di dunia kita perlukan untuk keberlangsungan hidup, begitu juga dengan akhirat. Jadi berbisnis itu harus mendatangkan keberkahan supaya kita tidak hanya mendapatkan keuntungannya saja, tetapi kita juga akan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi langsung mendapatkan uang, ya. Landasan filosofisnya. Nah, landasan filosofis etika bisnis Islam pastinya
bagaimana tujuan bisnis kita itu merujuk kepada pendekatan kita kepada Allah ataupun Tuhan. Jadi tujuan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi untuk mendapatkan ini, maka ini harus kita tanamkan, ini harus kita perbaiki. Nah, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Jadi berbisnis itu tidak hanya tidak hanya untuk dunia saja seperti yang sudah kita bahas tadi, tetapi juga harus mendapatkan keberkahan ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu juga nanti filosofi yang lainnya, bahwa bisnis itu ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, maka dekatkan diri dengan Allah dan juga perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Insya Allah bisnis kita akan maju. Kemudian parameter sistem etika Islam. Tindakan dan keputusan dianggap sesuai etika tergantung karena niatnya. Jadi segala sesuatunya tergantung kepada niat, sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Allah yang melihat, yang maha melihat, mengetahui niat yang sebenarnya dari tindakan individu. Niat yang baik diikuti dengan tindakan yang baik yang nantinya dinilai sebagai ibadah. Niat yang baik ataupun halal intention tidak serta-merta mengubah tindakan yang haram menjadi halal. Jadi tidak ada ya doktrin yang mengatakan bahwa boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Harus bisa kita bedakan. Pastinya yang halal itu akan mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, sedangkan yang haram itu akan menghancurkan dan mendatangkan kemaslahatan. Ada 15 prinsip Rasulullah dalam berbisnis. Yang pertama kejujuran. Karena di sini waktunya tidak banyak, jadi saya akan menjelaskan secara ringkas saja ya. Ya, Rasulullah selalu mengedepankan kejujuran. Contohnya dalam berdagang, dalam berbisnis, Rasulullah selalu memperlihatkan kejujuran. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya ketika ada barang cacat, maka beliau akan mengatakan cacat. Kemudian berbisnis dilakukan dengan secara kesadaran penuh, kesadaran tentang signifikan sosial kegiatan bisnis. Tidak melakukan sumpah palsu. Rasulullah tidak mengatakan bahwa ini saya bersumpah bahwa barang ini datangnya dari Singapura, padahal itu adalah murni dari Indonesia. Tidak pernah seperti itu. Kemudian Rasulullah selalu ramah tamah dalam melayani pelanggan dalam hal apapun. Kemudian tidak boleh berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi agar orang tertarik memberi barang tersebut. Nah, ini banyak terjadi sekarang. Jika boleh saya berikan contohnya, saya pernah melihatnya di salah satu sentral pemasaran. Ada sejumlah komplotan orang yang memang komunitasnya tak apa namanya, mereka berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi untuk menarik minat konsumen yang lain, seolah barang itu bagus karena dia tertarik untuk membeli dengan harga yang tinggi, padahal itu diharamkan dalam Islam. Oke, kemudian Rasulullah tidak melakukan ihtikar. Maksud ihtikar di sini adalah menimbun barang kebutuhan untuk dijual pada harga yang mahal ataupun ketika stok barang langka, terjadinya scarcity. Oke, takaran ukuran timbangan selalu benar. Tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Jadi walaupun kita dalam sedang berbisnis, ibadah kepada Allah tetap harus didahulukan. Tiba waktu sholat, kita langsung menunaikan sholat. Sampai nisab langsung keluarkan zakat. Kemudian membayar upah sebelum perizinannya sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Bayarlah upah karyawan sebelum perizinannya. Kemudian tidak melakukan monopoli, walaupun ada sebagian monopoli itu monopoli, contohnya seperti monopoli di bidang barang pabrik seperti PLN gitu ya. Tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung unsur bahaya mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Ini contohnya seperti jual beli narkotika, khamar, obat dan lain sebagainya. Tidak boleh. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu haram dilakukan sampai sekarang. Oke, dilakukan dengan sukarela antara minkum. Kemudian segera melunasi hutang yang menjadi kewajibannya. Nah, berhutang itu boleh. Bahkan orang yang memberi
perlakuan adil untuk melayani mereka. Kemudian kebebasan. Nah, ini ya, semua boleh kecuali yang dilarang. Nah, ini sesuai dengan